طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini untuk melanjutkan pembacaan mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada mutiara yang ke-12 masih dalam bab ikhlas. Dan ini kelihatannya adalah hadis terakhir dalam babul ikhlas, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. Kata Nabi SAW, ada 3 orang dari orang-orang yang sebelum kalian dulu. Mereka berangkat keluar sampai kemudian bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba inhadarat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba jatuhlah batu besar dari gunung dan menutupi gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Faqalu, maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Kata salah seorang mereka berkata, sesungguhnya kalian enggak akan bisa selamat dari batu ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan baik kalian. Maksudnya dengan amalan-amalan baik adalah dengan perantara amalan baik. Karena memang tawassul dengan amal saleh adalah tawassul yang syar'i. Berupaya berdoa kepada Allah dengan amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Qala rajulun minhum, maka seorang dari mereka berkata dalam doanya, Allahumma kana li abawani
sesungguhnya aku memiliki dua bapak dan ibu, dua orang tua yang sudah tua, syaikhan kabiran, keduanya sudah tua. Wa kuntu la aghbiq qablahuma ahlan wala malan, dan sesungguhnya aku sudah bertekad tidak akan meminum susu sebelum keduanya, sebelum bapak dan ibuku. Aku tidak akan mendahuluinya, dan tidak pula ahlan wala malan. Ahlan keluarganya, malan adalah budak-budaknya. Artinya tidak akan mendahului untuk meminum susu tersebut, apakah dirinya atau keluarganya, anak-anaknya, ataupun khadimahnya atau pembantunya, budak-budaknya. Pokoknya orang tua harus lebih dulu. Fana'a bi talab asy-syajar yawman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimatain wa naimain. Pada suatu hari, kata beliau, aku seperti biasanya mencari pohon-pohon, mencari ranting kayu dan sebagainya. Tetapi saat itu aku tidak bisa kembali kecuali dalam keadaan mereka sudah terlelap tidur. Maka aku seperti biasanya menuangkan susu di bejana untuk kedua orang tuaku. Kata beliau, kata orang tadi, ya Allah, dalam keadaan aku sudah berjanji dan aku sudah bertekad tidak akan mendahului meminum susu sebelum orang tuaku. Antadri istiqadahuma hatta bariqal fajr. Aku tidak bisa membangunkan keduanya, tidak mau mengganggu tidurnya, tetapi juga tidak mau mendahului meminum susu. Maka aku tunggu, aku duduk menunggu beliau bangun dalam keadaan bejana susu tadi ada di tanganku. Ikhwani fi din a'azakumullah, kata beliau, antadru istiqadahuma hatta bariqal fajr was-sabiyatu yatadaghawna 'inda qadami. Aku tetap seperti itu sampai pagi hari menunggu beliau bangun. Aku tidak akan membangunkannya karena itu akan mengganggu keduanya, tetapi juga tidak akan mendahuluinya dan tidak akan mendahulukan istri dan anak-anak ataupun budak-budakku, sehingga aku terus menunggu dalam keadaan duduk sampai fajar, sedangkan anak-anakku dalam keadaan di kakiku menangis. Fastaiqadha, maka keduanya pun bangun setelah fajar. Fashariba ghabuqahuma, keduanya meminum susunya seperti biasanya. Maka kemudian baru aku berikan pada yang lainnya. Ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kalau ini perbuatanku yang ikhlas karena Engkau, yang betul-betul mengharapkan wajahmu, maka kabulkanlah doaku. Lepaskanlah aku dari kesusahan ini. Bebaskanlah aku dari batu ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka batu itu bergerak terbuka sedikit, tetapi masih belum bisa keluar. Maka yang kedua pun berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabbun nas ilayya. Ya Allah, aku memiliki seorang ibnatu ammin, anak perempuan pamanku. Berarti saudara misan ya. Ya Allah, aku memiliki saudara misanku, anak pamanku, yang paling aku sukai, paling aku cintai. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka'ashad ma yuhibbur rijal an-nisa. Atau dalam riwayat disebutkan oleh beliau, oleh orang ini, sesungguhnya aku mencintainya seperti layaknya seorang laki-laki pada seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku pun menginginkan dia untukku. Famtana'at minni, ternyata dia menolak aku. Hatta alammat biha sanah minas sinin
faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Demikian penolakan tersebut menyakiti hatiku sekian lama, sampai ketika sudah beberapa tahun tiba-tiba datanglah dia meminta pinjaman uang. Kata beliau, maka aku pun memberikannya 20 wa 100 dinar, 120 dinar, 120 keping uang emas, tetapi aku memberikan syarat, berikan tubuhmu untukku. Hatta idza qadirtu 'alaiha, maka dia pun tidak bisa mengelak lagi dalam keadaan dia sedang butuh bantuan, maka aku pun ingin melakukannya. Falamma qa'adtu baina rijlaini qalat ittaqillah, tetapi ketika aku sudah memungkinkan untuk berbuat zina kepadanya, tiba-tiba wanita tadi berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tafaddal khatima illa bihaqqih, bertakwalah kepada Allah. Engkau jangan memakai cincin ini kecuali dengan haknya. Perkataan yang sangat sopan sekali, disebut dengan khatim dan disebut dengan tafaddal khatim illa bihaqqihi, jangan memasuki cincin ini kecuali dengan haknya. Yani jangan mengambil keperawananku kecuali dengan nikah yang syar'i. Ansaraftu anha, ketika dia bilang ittaqillah, aku pun ketakutan dan aku menghindar daripadanya, padahal dia adalah yang paling aku sukai, yang paling aku inginkan. Ilayya wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, tetapi aku tinggalkan dalam keadaan aku sudah memungkinkan untuk berbuat apa yang aku inginkan, dan itu tidak lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena engkau ya Allah. Aku biarkan emas itu untuknya 12 keping, 120 keping maksud saya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa itu aku lakukan hanya karena engkau, karena mengharapkan wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka lepaskanlah kesulitan yang aku hadapi. Fanfarajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, maka bergerak lagi batu itu, bergeser lagi, tetapi sayang masih belum bisa keluar mereka dari gua tersebut. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini mengingatkan kita pembahasan kemarin bahwa seorang yang berniat berbuat jelek tetapi dia mengurungkannya karena Allah, bukan karena gagal, bukan karena tidak bisa. Dia bisa melakukannya dan dia mampu, dan sudah tidak ada orang lain, dan wanita tadi sudah menyerahkan dirinya, tetapi karena takut kepada Allah dia urungkan. Bahkan uangnya 120 keping emas juga tidak diambil kembali, dibiarkan untuknya sebagai sedekah. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa ini adalah aku lakukan karena engkau, maka lepaskanlah kesulitanku ini. Allah kabulkan. Bergeraklah batu tadi dan kemudian bergeser, tetapi masih belum mereka bisa keluar dari gua tersebut. Wa qalatis tsalits, maka berkatalah yang ketiga dalam doanya, Allahumma istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang aku berikan bayarannya selalu tepat waktu, kecuali satu orang yang belum aku bayar, dia pergi. Maka aku tahan bayaran tersebut dan aku jadikan sebagai ternakku. Fatamartu ajrahu, maka aku jadikan uangnya tadi berkembang. Artinya dibelikan ternaknya bersama ternak dia. Hatta kathurat minhul amwal, sehingga ternaknya beranak pinak menjadi banyak. Faja'ani ba'da hinin faqala, tiba-tiba sekian lama orang itu datang dan berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah,
bayarkan untukku bayaranku, yang diberikan untukku bayaranku. Maka aku katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat ini adalah hartamu. Ada unta, ada sapi, ada ghanam, warraqiq, dan ada budak-budak yang mengurusnya. Minal ibili wal baqari wal ghanami warraqiq. Itu semua milikmu. Maka orang tadi berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan engkau memperolok-olok aku. Aku katakan padanya, la astahzi bika. Aku tidak memperolok-olok kamu. Semua ini milikmu. Uangmu yang waktu itu seharusnya untukmu berkembang, beranak pinak. Kemudian aku belikan sapi, kambing. Kemudian beranak pinak lagi. Aku belikan lagi ini, beranak pinak. Aku belikan budak untuk mengurusnya. Semua itu milikmu. Masya Allah. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka orang tadi mengambilnya seluruhnya sampai tidak tersisa. Artinya tidak ada kemudian nih separuh untukmu karena kami yang ngurusi, atau nih sebagian untukmu, atau memberikan sepersekiannya lah. Tidak sama sekali. Dia ambil seluruhnya dan aku berikan seluruhnya. Ya Allah, kalau ini semua, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku mengamalkan ini semua karena engkau dan engkau tahu bahwa aku ikhlas untukmu, fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, lepaskanlah kami dari kesulitan kami. Fanfarajatis sakhrah, maka bergeraklah batu itu dan kemudian mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Yamshun, mereka berjalan keluar kembali ke rumah mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah azakumullah. Kita mendapatkan paling tidak, walaupun sesungguhnya banyak fawaid di dalamnya, dari masalah akidah, muamalah, akhlak dan sebagainya, Masya Allah. Tetapi yang berkait dengan pembahasan kita dalam babul ikhlas, berarti kita mendapatkan faedah yang sangat penting, karena ketiga-tiganya berkata, ya Allah, kalau amalan saleh ini aku kerjakan karena mengharapkan wajahmu, kalau engkau tahu aku mengerjakannya ikhlas karena engkau, maka kabulkanlah doaku. Artinya amalan saleh tadi akan bernilai di sisi Allah kalau ibtigha'a wajhillah, kalau mengharapkan wajah Allah. Amalan saleh tadi akan bernilai dan bisa membantu terkabulnya doa kalau ibtigha'a wajhillah, ikhlasan lillah, kalau mengharapkan wajah Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya menyatakan, ya Allah, kalau memang ini adalah amal saleh yang engkau terima dan aku kerjakan ikhlas karena engkau, maka kabulkanlah doa. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Yang pertama, menceritakan dirinya bahwasanya dia mementingkan orang tuanya lebih daripada istrinya, anaknya, dan juga apalagi budak-budaknya. Karena Allah SWT, sampai dia duduk menunggu orang tuanya bangun semalam suntuk sampai pagi, mau membangunkan khawatir mengganggu, tetapi mau meminum dulu mendahului orang tuanya, dia sudah menyatakan, aku tidak akan mendahului orang tuaku. Ternyata Allah terima sebagai amal saleh. Yang kedua, seorang yang sudah yatamakkan bil ma'siyah, sudah memungkinkan untuk berbuat maksiat dengan segala apa yang membantunya, semuanya bisa dilakukan, tetapi dia urungkan karena Allah. Itu juga amal saleh. Kalau seorang mengurungkan apa yang ingin dia kerjakan dari kemaksiatan karena Allah, jadi pahala. Yang ketiga, amanah. Menjaga amanah, yaitu bayaran seseorang pegawainya yang kemudian dia kembangkan menjadi ternaknya, kemudian beranak pinak, sampai kemudian dibelikan ternak yang lain beranak pinak pula, dan dia tidak mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Dia ingat bahwa ini punya orang tersebut, dia pisahkan dari milik dirinya. Ini amanah. Langka, hampir tidak ada manusia yang seperti ini, Masya Allah. Maka kemudian ketika orangnya datang,
itu semua yang ada di bukit itu, dari binatang ternak itu semua milikmu. Orang itu terkejut, kamu jangan main-main denganku, jangan memperolok-olok aku. Aku tidak memperolok-olok kamu, itu semua milikmu. Uangmu aku belikan ternak, ternyata berkembang biak. Itu semua milikmu. Ini amanah. Dan itu pun tidak akan bernilai kalau tidak ikhlas. Sedangkan di sini dia katakan, aku kerjakan ya Allah semuanya karena engkau ibtigha'a wajhik. Dan kalau engkau tahu keikhlasanku ini, engkau tahu bahwa aku mengharapkan wajahmu, maka kabulkanlah doaku. Maka dikabulkanlah doanya dan terbukalah pintu gua tersebut. Walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azamullahi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin tambahan faedah, berarti di sini ada atau bolehnya tawassul dengan amal saleh. Kita meminta kepada Allah dengan perantara amal-amal saleh kita sendiri yang kita kerjakan dengan ikhlas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik kaum muslimin, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan mutiara indah dari Imam Nawawi. Kaum muslimin, berikutnya kita akan ikuti ruang tanya jawab yang insyaallah akan kami hadirkan atau kita akan sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Samit. Dan Anda bisa sampaikan pertanyaannya di 0853 162 kali 65 kali, kemudian 0813 16 25 kali dan kemudian 6. 0853 16 25 kali kemudian 6. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Dari kisah 3 orang di dalam gua yang bertawasul dengan amal soleh masing-masing, apakah jika pahalanya sudah ditunaikan di dunia, akan dapatkan pahala amalnya yang ikhlas itu di akhirat juga? Jazakallahu khair. Nah, tentunya seorang yang beramal saleh dengan ikhlas akan mendapatkan pahala, bisa jadi di akhirat dan di dunia juga. Bisa jadi di akhirat Allah akan berikan. Yang jelas di akhirat sudah tercatat sebagai amal saleh yang mendapatkan pahala. Bisa jadi juga dengan di dunia Allah berikan. Allahu ta'ala alam. Nah, kemudian dari seorang satpam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau tanya ke Ustaz tentang keutamaan ribat. Apakah orang seperti anak ini termasuk ribat? Dari seorang satpam Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau niatkannya untuk cari uang, dapatnya uang. Ya. Kalau niatnya hanya mendapatkan dunia, dapatnya dunia. Tetapi kalau niatnya karena betul-betul menjaga kaum muslimin, menjaga ahlus sunnah, menjaga masjid, menjaga pondok pesantren, menjaga, Masya Allah, menjaga fasilitas-fasilitas kaum muslimin, maka ini adalah satu amal saleh yang mudah-mudahan akan dinilai sebagai ribat, karena betul-betul menjaga mereka sebagaimana ribat, yaitu menjaga kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah zakat fitri boleh diganti dengan uang? Jazakumullah khairan. Zakat fitrah itu bukan dengan uang, tetapi dengan qutu yaumik. Qutu yaumik adalah makanan pokok kalian. Apakah kalau makanan pokoknya gandum, maka dengan gandum. Kalau makanan pokoknya adalah beras, ya dengan beras. Bukan dengan uang. Hanya saja kalau di sana ada panitia zakat. Kemudian panitia zakat itu menyediakan beras di sana. Artinya kita memberikan uang, tetapi uang itu ketika diterima oleh panitia akan diberikan beras. Maka sampainya kepada fuqara wal masakin dan semua yang mustahiqin mendapatkan beras, bukan mendapatkan uang. Kalau itu mudah-mudahan tidak mengapa. Artinya kita lihat sisi ilatnya, bahwa ilatnya adalah agar mereka bisa makan dan minum bergembira di hari raya, sehingga jangan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk makanan. Dan sesungguhnya bukan hanya beras,
bisa beras, bisa jagung kering, bisa gandum, bisa kismis, bisa terigu. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Bismillah. Afwan, mau bertanya, bagaimana dengan fenomena menukar uang lama yang ditukar dengan harga yang tinggi? Jazakumullah khairan. Kalau itu uang lama dijual sebagai barang antik, bukan sebagai alat tukar, maka tidak mengapa. Karena barang antik memiliki nilai tersendiri, dan kemudian urusan jual beli adalah urusan tawar-menawar. Kalau sang pembeli dan penjual sepakat dengan harga tertentu, silakan. Tidak ada kedustaan, tidak ada keboliman, maka tidak mengapa. Tapi mahal sekali. Kalau pembelinya mau dan dia tidak dusta, betul-betul itu adalah uang antik yang dari zaman tahun sekian begitu, ya silahkan. Kecuali kalau ada penipuan, ternyata itu bikin baru hari ini tapi dibikin seakan-akan kuno, itu sudah jelas ada kezaliman di dalamnya. Nah, kalau dalam bentuk barang antik atau dalam bentuk karya seni atau sejenisnya. Tetapi kalau dalam bentuk alat tukar, ya tidak boleh ditukar kecuali dengan senilai. Seperti uang dolar dengan uang rupiah, maka dengan yang senilai. Tapi kalau ada perbedaan penjualan dan pembeli, perbedaan sedikit lah untuk keuntungan orang yang susah, sebagian ulama membolehkan karena itu berbeda uang. Tetapi kalau rupiah dengan rupiah tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian saya mau bertanya, fitrah terbesar laki-laki adalah wanita. Apakah sama juga fitnah terbesar wanita adalah laki-laki? Dan bagaimana cara menghindarinya? Jazakallahu khairan. Nah, kalau fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita, itu nassan, sarihan, tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah sepeninggalku ada satu fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki melainkan wanita. Ini sahih, tetapi adapun sebaliknya itu dijuluki dengan mafhum, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Para ulama mengkiaskan demikian pula para wanita, fitnah terbesarnya adalah laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan saya akan tanyakan pada yang lain, atau saya cari-cari, barangkali ada ucapan para ulama tentang itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Dari ketiga amalan kisah tadi, 3 orang yang di dalam goa, manakah amalan yang paling utama, Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, semuanya utama. Karena masalah orang tua itu perkara terbesar, sehingga selalu diiringkan setelah hak Allah tentunya dan Rasulnya, kemudian hak orang tua. Sebagaimana dalam sekian banyak ayat Allah katakan untuk beribadah pada Allah, wabil walidaini ihsana, beribadahlah pada Allah dan berbaktilah pada orang tua. Selalu begitu. Demikian pula syukur, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kemudian kepada kedua orang tuamu. Sehingga itu perkara besar. Demikian pula yang kedua, jarang-jarang, hampir-hampir tidak ada orang yang sudah mendapatkan kesempatan seperti itu untuk bisa berbuat zina di hadapannya seorang wanita yang cantik yang paling dia cintai, dalam keadaan sudah memberikan dirinya karena butuh uang. Tetapi kemudian disebutkan di sini lafadznya sangat jelas, ya. Saya terjemahkan dengan samar-samar. Sesungguhnya disebutkan di sini qa'ada ala rijlai, sudah duduk di antara dua kakinya. Artinya ini orang hebat sampai bisa menghentikan rencananya dalam keadaan sudah qa'ada ala rijlaiha. Dia sudah duduk di antara dua kaki wanita tadi. Tetapi dia urungkan karena takut pada Allah dengan kalimat ittaqillah. Gemetar dia, ketakutan dia, dan kemudian mengurungkan takut pada Allah SWT. Ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang sangat-sangat beriman pada Allah Ta'ala, atau orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, demikian yang ketiga, amanah juga perkara besar. Amanah ini sampai-sampai dikatakan
pertama hilang dari umatku adalah amanah. Kata seorang dari salaf menyatakan, dulu aku berdagang kepada kaum muslimin, aku mengandalkan amanat mereka. Kepada orang kafir, mengandalkan keislaman mereka. Dan kepada orang-orang kafir aku berdagang mengharapkan kejujuran mereka dan amanah mereka. Artinya Islam sudah jelas keislamannya, kami yakin mereka akan jujur dan amanah. Orang-orang kafir pun aku lihat mereka kalau berdagang jujur saat itu. Tapi sekarang aku nggak bisa berdagang kecuali kepada si fulan dan si fulan. Tinggal berapa orang dihitung dengan jari. Untuk nyari orang yang amanah sudah susah. Apa ada orang yang seperti dia sudah berkembang segitu banyaknya dan orang tadi tidak tahu loh. Tidak tahu kalau uangnya berkembang. Yang tahu hanya dia. Kalau dia berikan uang sebesar gajinya, dia nggak tahu apa-apa. Dia akan mengatakan jazakallah khairan, pergi. Tetapi tidak. Dia merasa ini bukan hakku. Sehingga saya tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar di antara tiga perkara. Amanah perkara besar, orang tua juga berbakti pada orang tua juga perkara besar. Demikian pula mengurungkan sesuatu yang sudah sangat memungkinkan baginya, apalagi syahwat yang sudah dikatakan tadi, ma taraktu ba'da fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Itu fitnah paling besar, ternyata dia bisa menahan dirinya. Masya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Dalam kondisi sekarang ada wabah, bolehkah tetap mengunjungi orang tua yang sedang sakit dan merawatnya? Jazakumullah khairan. Tergantung keadaan di mana dia tinggal, tergantung bagaimana keamanan di tempat ibu tinggal atau orang tua tinggal. Kemudian juga tergantung apakah ada hajat yang massah dia perlu kamu yang ngurusi atau sudah ada orang lain yang mengurusi. Sehingga tidak bisa dijawab dengan ya dan tidak, tetapi harus lihat kondisi keadaannya masing-masing. Karena untuk masalah seperti ini kita harus melihat ilatnya, alasannya. Ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Al-hukum yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berkait dengan ilatnya, dengan alasannya, ada dan tidak adanya. Kalau memang kondisinya aman, apalagi sudah diizinkan oleh pemerintah kita untuk dibuka kembali dan PSBB dicabut kembali, berarti sudah aman, silahkan. Bahkan bukan hanya silakan, kewajiban kamu sebagai anaknya untuk menengok ibumu ila akhirnya. Tetapi kalau engkau di zona merah, ibumu di zona hijau, sebaiknya jangan dulu. Apalagi tidak ada kewajiban, dalam artian tidak ada darurat. Di sana ada saudaramu yang lain yang bisa mengurusnya. Doakan saja dari jauh. Khawatirnya kalau kamu mendatanginya bukan malah membantu, malah menambah penyakitnya dengan penyakit yang lain yang lebih berbahaya. Barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya. Kamu ke sana, kalau di sana zona merah, kamu zona hijau memang. Tapi kalau ke sana khawatir. Ada di perjalanannya, khawatir di terminalnya, khawatir pula di, maka itu masih ada ilatnya. Sebaiknya jangan kalau tidak ada darurat hajah yang massah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, demikian acara ini kita cukupkan karena waktunya sudah habis. Kaum muslimin rahimahullah, terima kasih atas atensi Anda dan pertanyaan dan juga kebersamaan Anda bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga apa yang disampaikan dari pertanyaan Anda yang belum terjawabkan, semoga bisa ditanyakan pada kesempatan esok hari. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah hadir di studio, dan kaum muslimin kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.